Oke, selamat datang ya teman-teman di video saya. Di hari ini, sebelum saya masuk ke videonya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Victorius Danu Anggoro dengan NPM 2014-0510-2025 ya. Saya berasal dari jurusan THP Universitas Lampung angkatan 2020. Di sini dosen pengasuh saya, dosen pengantar ilmu ekonomi, Dr. Maya Riantini, SP MSI. Ya. Apa sih yang akan saya katakan di sini? Berikut ya teman-teman. 10 perubahan perilaku konsumen selama pandemi COVID-19 ya. 10 perubahan perilaku konsumen selama pandemi COVID-19. Kenapa COVID-19 dikasih perilakunya? Oke ya, sebelum masuk ke situ saya ingin mendedikasikan konsumen itu sebagai kita, saya, kalian, orang gitu ya. Saya ingin menekankan bahwa konsumen itu kita semua lah ya di sini ya. Oke ya, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Di sini kita bisa melihat mobilitas orang itu turun ya. Di sini kita lihat di gambar, mobilitas ini saat ini yang kita lihat di gambar itu dalam keadaan normal, dan ketika mobilitas itu turun itu berada di saat ini ya, itu keadaan jalan-jalan akan sepi. Itu disebabkan karena orang-orang itu, hampir semua orang itu berada di dalam rumah ya. Lalu yang kedua, karena lalu lalang itu sepi, semuanya itu jadi serba online. Untuk kehidupan di sehari-hari kita, misalnya sebagai seorang anak sekolah, belajarnya juga online, kegiatan sekolahnya online, lalu pekerjaannya juga online, lalu apalagi belanja online, lalu beribadah juga online, semuanya serba online. Dan itu dilakukan di rumah, sehingga rumah menjadi spot utama di kehidupan kita sekarang ini. Di kehidupan kita sekarang ini, rumah menjadi spot utama. Dengan itu kita harus menata ruang, waktu, dan emosi kita sehingga kita bisa bekerja seperti biasa, lalu belajar seperti biasa, dan semuanya itu kayak seperti adaptasi begitu ya. Kita harus menata itu semua sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Lalu lebih penting lagi, ini makanan itu sehat ya. Orang-orang saat ini mementingkan untuk memakan makanan yang sehat. Tidak hanya makanan yang sehat ya, pemilihannya juga sehat, dan tidak hanya pemilihannya juga sehat, sama dengan tidak hanya pemilihannya sehat dan menu makanannya juga sehat, tetapi pembuatannya juga harus sehat. Jadi saat ini orang-orang itu ragu untuk membeli makanannya, teman-teman. Orang-orang itu saat ini itu memproduksi makanannya sendiri ya. Jadi bisa kita ketahui saat ini itu empon-empon itu yang makanan minuman tradisional itu lebih laris ketimbang Thai tea ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat kalau orang-orang itu mementingkan sebuah kebutuhan dasarnya untuk hidup sehat, jadi memilih makanan yang sehat. Begitu ya teman-teman. Untuk yang berikutnya, di masa PSBB saat ini, kita tahu adanya physical distancing, yang artinya kita harus menjaga jarak dengan sesama kita, dengan orang-orang yang di luar kita. Jadi di sini kita harus menjaga jarak minimal itu 2 meter ya, yang saya tahu minimal 2 meter. Lalu kita juga tidak bersalaman, kita membuka pintu area umum memakai siku, tidak memakai tangan yang terbuka seperti ini. Kalau bisa sih, tapi harus pakai sarung tangan ya. Lalu kita juga harus rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker juga ya teman-teman, begitu. Mungkin teman-teman lebih paham tentang ini. Lalu yang berikutnya, kita itu melakukan kegiatan yang penting saja. Maksud saya di sini itu ada banyak aktivitas kita yang hanya sekedar touring begitu ya, untuk melangsungkan nafsu kita ketika tidak di rumah, ingin bertemu dengan teman gitu, yang bermain sajalah intinya. Itu
ditunda dulu lebih baiknya. Dan saat ini kita harus melakukan sesuatu yang penting saja, yang mendesak saja. Seperti itu teman-teman. Dan kita bisa lihat contoh di sini itu gambar yang ini itu orang-orang ini melakukan hal-hal yang kurang penting ya, tidak penting. Di sini saya mencontohkan ini gambar ini orang-orang melakukan yang tidak penting. Jadi orang-orang berkerumun itu tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan untuk berkerumun saat ini. Jadi kita harus meminimalisir orang-orang dalam kehidupan kita ya. Baiknya lagi kita tetap ada di rumah ya, tidak keluar gitu. Intinya kalau keluar itu yang mendesak saja dan tidak berkerumun ya, teman-teman. Untuk berikutnya kita berada di lingkungan virtual. Maksudnya di sini itu kita ada gadget itu kita gunakan ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan virtual ini seperti konser virtual, lalu wisata virtual, seminar-seminar yang biasa dilakukan offline itu kita ubah mengikutinya menggunakan webinar, jadinya webinar, web seminar gitu. Lalu adanya kursus online dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa tetap mendapatkan pengalaman ya. Kita bisa tetap mendapatkan pengalaman dan kita bisa tetap untuk menjelajah. Dan di sini kita perlu mengandalkan indera penglihatan dan indera telinga, indera pendengaran dalam melangsungkan kegiatan ini. Lalu yang berikutnya pola kerja lebih fleksibel. Maksudnya di mana? Pola kerja lebih fleksibel ini berhubungan dengan waktu ya teman-teman. Jadi saya menggambarkan jam pasir di situ. Di jam pasir, maksud saya itu tidak melulu bekerja dari pukul 8 sampai dengan pukul 5 atau pukul 9 sampai pukul 7 malam ya. Itu tidak melulu seperti itu. Sekarang ketika kita dalam keadaan daring, kita bisa mengatur waktu kita. Kita kapan untuk keluarga, kapan kita untuk pribadi, kapan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan bekerja. Demikian ya. Lalu yang berikutnya yang ke-9 itu lalu lintas itu menggunakan awan ya teman-teman. Lalu lintas menggunakan awan. Di sini orang-orang itu transfer data, mengumpulkan data, memberikan data kepada orang lain itu sekarang tidak pergi ke sana, di sana gitu, pergi ke sana itu pakai motor, tidak. Sekarang pakai awan. Jadi kita bisa langsung kirim data kita, tugas kita, pekerjaan kita melalui awan, dan itu kita tidak tahu lalu lintasnya bagaimana, dan itu tidak kasat mata. Penyimpanan pun sekarang penting ya teman-teman. Jadi konsumen itu membutuhkan penyimpanan di awan, itu penting ya, penyimpanan di awan ketimbang penyimpanan di flash disk gitu ya. Begitu teman-teman. Sekarang penyimpanan itu seperti Google Drive, lalu iCloud gitu ya, banyak. Dan itu dibutuhkan oleh kita semua konsumen. Sebagai seorang konsumen kita butuh itu. Penyimpanannya juga itu perlu diperbesar lagi. Lalu yang berikutnya itu menambah solidaritas, kedekatan emosional, dan lebih religius ya. Maksudnya di sini itu solidaritas di sini itu kita menekankan ketika ada orang yang terkena COVID-19, kita membantunya dengan memberikan bahan baku makanan. Lalu kedekatan emosional itu kedekatan dengan keluarga, karena spot di rumah kita semakin dekat dengan keluarga. Dan di samping itu dengan adanya COVID-19 ini, malahan kita menjadi religius karena kita khawatir akan keselamatan kita, akan kesehatan kita. Di samping itu kita juga bersyukur karena kita masih diberi kesehatan dan juga kita masih diberi keindahan alam, sehingga kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikianlah video yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga dapat diterima dan dapat menjadi manfaat bagi teman-teman semuanya.